Halo, selamat malam. Suara saya terdengar kah? Kedengeran, Pak. Yuk. Ya, terima kasih. Hai, selamat datang di pertemuan 11. Saya lagi di kafe dan tumben ada modal. Jadi, uh, kita ngobrolin dengan metode MCDM atau MADM terakhir ya, di sejarah hidup kita ngomong DSS gitu. Dan ini juga cukup sebenarnya metode yang cukup rumit. Oke, saya nggak pakai slide lagi karena saya nggak sempat bikin, mulai malas rasanya. Oke, uh, itu adalah metode yang cukup rumit dan ditemukan juga orang dekat itu di tahun 80-an. Kira-kira kemarin lebih lama ya, tahun 80-an. Oke. Ini adalah metode yang berdasarkan sebuah pemikiran dari gabungan antara matematika dan sosiologi. Dan selalu digunakan sejak tahun 80 dan terus disempurnakan hingga sekarang. Makin efektif dan makin ekstensif. Banyak digunakan. Banyak bidang juga diselesaikan oleh metode Promete ini. Gitu. Misalnya masalah bisnis pasti, lembaga pemerintahan, transportasi, perawatan, kesehatan, pendidikan. Itu salah beberapa di antaranya. Gitu. Metode Promete ini tidak serta-merta harus mengambil keputusan yang benar loh. Ini loh keputusan yang terbaik. Tapi memberikan alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan pemahaman narasumber mengenai masalah yang ada. Gitu. Metode Promete ini memberikan kerja yang komprehensif dan rasional untuk menyusun masalah keputusan, mengidentifikasi dan mengukur konflik dan sinergi, kelompok tindakan dan menyoroti alternatif utama dan alasan terstruktur di baliknya. Gitu. Pertama kali tahun 82, Promete itu dikenalkan oleh Profesor Jean-Pierre Brest. Kalau kita lihat dari namanya, profesor yang ada di Brussels ini ya, Universitas Brussels ini kayaknya berasal dari Prancis, nama-namanya kayak gitu. Kemudian ini berkembang juga mendapatkan dukungan dari Profesor Bertrand Marskal, gitu. University Libre of Brussels, gitu. Kayaknya orang-orang sana juga. Gitu. Sehingga mendapatkan ekstensi dari metode Gaia. Jadi Gaia ini tujuannya untuk memvisualisasikan fitur utama dari masalah keputusan. Dapat dengan mudah mengidentifikasi konflik dan sinergi antar kriteria, mengidentifikasikan kelompok tindakan, dan untuk menyoroti kinerja yang luar biasa. Promete ini adalah sistem pendukung keputusan yang bersifat perspektif, itu pandangnya kayak gimana sesuai dengan pandangan dari pengambil keputusan ya. Banyak konteks pengambilan keputusan yang sudah diambil dari Promete kayak gini. Gitu. Sehingga metode Promete ini paling seru itu ketika di tahun 2010-an. Oke. Beberapa kondisi situasi keputusan di mana Promete dan Gaia dapat diterapkan, seperti misalkan ada pemilihan. Gitu. Saya ingin memilih salah satu alternatif dari serangkaian alternatif tertentu. Gitu. Ada keputusan dari beberapa kriteria keputusan di mana. Mirip juga ada juga kondisi dengan prioritas. Gitu. Alternatif dari anggota dan setelah alternatif jadi keputusan kayak gimana nih? Gitu. Atau memilih satu atau sudah terikat gitu. Kemudian juga ada kondisi pemilihan alokasi sumber daya gitu. Jadi misalkan kita punya serangkaian sumber daya gitu, kita akan bagi-bagi kemana, porsinya kayak gimana, itu juga bisa menggunakan Promete. Kemudian ada pemeringkatan, itu jelas untuk menurunkan serangkaian aktif yang paling disukai hingga yang tidak paling disukai, yang paling favorit sampai yang tidak paling favorit. Selanjutnya ada resolusi konflik, gitu, menyelesaikan permasalahan antara pihak dengan tujuan yang tidak sesuai. Jadi kalau ada yang berantem ini bisa diselesaikan menggunakan metode Promete. Gitu. Oke. Kemudian metode Promete ini kita lanjutkan. Promete ini ada tipe-tipe dasar. Nah, ini adalah sesuatu yang kompleks buat saya ya. Jadi metode Promete ini rumit ketika kita ingin mengerjakannya dengan fungsi preferensi. Jadi setiap kriteria pada metode Promete ini ada fungsi preferensinya gitu.
Jadi menerjemahkan antara dua alternatif dengan kerja preferensi dari 0 sampai 1 itu jadi kondisi yang mirip kayak fuzzy logic nanti nilainya. Gitu. Struktur preferensinya dibandingkan dengan perbandingan pasangan jadi mirip juga dengan AHP. Jadi gabungin fuzzy AHP ya, fuzzy dengan AHP mirip kayak gitu. Semakin kecil nilai deviasi, semakin kecil nilai preferensi, semakin besar nilai deviasi, semakin besar nilai preferensi. Ya, jadi mirip dengan Prometheus. Prometheus jelas. Mirip dengan AHP dan fuzzy. Oke. Branch dan profesor ini, Branch dan Finke itu tahun 85 akhirnya merumuskan 6 tipe dasar dalam pembuatan atau penyelesaian sistem pendukung keputusan dengan Prometheus. Gitu. Pertama, ada usual criterion atau kriteria biasa, gitu, ada tipe dasarnya. Gitu. Jadi tidak memiliki threshold gitu, atau kecenderungannya dalam tipe ini jarang digunakan. Gitu, yang pertama. Yang kedua ada kriteria kuasi atau kuasi kriteria atau U-shape, jadi bentuknya kayak huruf U, gitu, mulus gitu. Jadi ada langganya di bawah. Tipe kuasi ini sering digunakan dalam penilaian suatu data dari segi kualitas atau mutu, di mana tipe ini menggunakan satu threshold atau kecenderungan yang sudah ditentukan. Dalam kasus ini threshold itu adalah indifference. Okay. Kemudian ada kriteria dengan preferensi linear atau ini yang ketiga criterion with linear preference atau gampang kita dengan bentuk V shape. Itu tadi itu agak ada landai, tapi kalau ini V shape. Gitu. Tipe linear acap kali digunakan dalam penilaian dari segi kuantitatif atau banyaknya jumlah. Nah, tipe ini juga menggunakan satu threshold atau kecenderungan yang sudah ditentukan. Dalam kasus ini threshold itu adalah preference, tadi indifference ya. Gitu. Yang keempat, kita kriteria dengan preferensi linear dan area tidak berbeda atau linear quotient. Atau linear criterion with linear preference and difference. Jadi kayak gabungan antara difference, indifference, dan preference. Tipe linear kuasi mirip dengan linear yang kali digunakan dengan segi kuantitatif dan banyak jumlah. Yang kelima ada kriteria level atau level criterion mirip dengan tipe kuasi yang sering digunakan pada penilaian suatu data dari segi kualitas atau mutu. Yang terakhir ada kriteria Gaussian atau Gaussian criterion. Tipe Gaussian yang sering digunakan untuk mencari nilai-nilai aman atau titik aman pada data yang bersifat kontinu atau berjalan terus. Jadi kalau misalkan ada yang belum selesai, ini pakai kriteria Gaussian. Oke. Nah, langkah-langkah Prometheus. Kita masuk ke langkah-langkah Prometheus. Gitu. Tahapan prosedur untuk melaksanakan Prometheus. Oke. Tahapan prosedur untuk melaksanakan Prometheus itu yang pertama adalah penentuan deviasi berdasarkan perbandingan perpasangan. Itu adalah sedikit itulah kondisi yang sangat berbeda dengan metode MADN yang kita sudah kenal sebelumnya. Kalau misalkan metode MADN yang sudah kita kenal sebelumnya itu kayak SOL, kayak WP gitu kan, itu cukup mudah gitu. Ada yang cukup mudah seperti misalkan kalau di SOL itu kalau kondisinya benefit, itu kalian tinggal nilai alternatif dibagi dengan jumlah dari kolomnya itu kayak gitu. Kalau benefit, kalau cost itu nilai minimal dari kolomnya dibagi dengan nilai alternatifnya kayak gitu. Tapi kalau di sini itu ada penentuan deviasi dan fungsi preferensi itu yang kayak tadi itu ada fungsi-fungsi tertentu. Jadi kayak V-shape, ada kayak U-shape, ya. Itu yang kedua juga penerapan fungsi preferensi. Yang ketiga perhitungan indeks preferensi global. Yang keempat perhitungan aliran peringkat parsial. Yang kelima adalah perhitungan aliran pemeringkatan bersih dan peringkat lengkap. Jadi setelah kita hitung preferensi, kita hitung lagi tuh tahapan-tahapan berikutnya dari nilai tersebut. Jadi di sini langkah-langkahnya dengan elektrik. Gitu. Terus tahapan penyelesaian dengan metode Prometheus. Jadi kita akan masuk lagi lebih dalam menuju Prometheus. Saya akan jelaskan step by step. Ini nggak ada studi kasusnya karena ribet banget gitu. Jadi saya juga pribadi tidak mengerti. Yang pertama itu menentukan beberapa alternatif. Jadi alternatifnya kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah menentukan kriteria. Oke, kita ngobrolin ini nggak akan bisa lepas ya dari antara alternatif dan kriteria. Alternatif ini bisa diartikan sebagai objek yang akan diseleksi, objek seleksi. Pada perhitungan dengan Prometheus ini minimal ada dua ya. Jadi kita perlu yang mana nih antara dua sisi minimal. Jadi jarak antara objek dan satu objek ini akan dibandingkan. Itu tujuannya. Kemudian ada kriteria, yaitu perhitungan Prometheus juga melakukan beberapa penentuan di sini syarat atau penentuan dalam penilaian
Kalau kita ngomongin mana sih yang duluan antara alternatif dan kriteria, gitu. Kalau dalam perhitungan ya nggak akan apa ya perlu satu sama lain duluan atau belakangan gitu. Karena ketika alternatif sudah dapat, kriteria sudah dapat, itu dihitung. Jadi itu bisa berdiri sendiri. Tapi harus ada keduanya. Duluan mana? Kalau saya pribadi lebih senang kriteria, kemudian alternatif. Jadi biasanya kita ngomongin kriteria di awal, alternatifnya di belakangan. Gitu. Misalkan AHP, AW, jadi itu adalah kondisi kita AHP duluan selesaiin, kemudian AHP-nya kita selesaiin, tapi di tengah jadi AHP solve. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpikir dari kriteria dulu, jadi kayak gini caranya. Misalkan saya ingin membeli sesuatu, saya kumpulkan alternatif-alternatif yang akan kita pakai. Misalkan harga, kualitas, bahan, durabilitas, style, atau apa gitu. Nah, setelah kita muncul kriteria-kriteria ini, baru kita memilih atau kita memasukkan alternatif-alternatif apa saja atau objek-objek apa saja yang punya kriteria tersebut sehingga kita bisa bandingkan. Kalau misalkan kita pengen beli HP, HP itu kan udah kriteria jadi gampang kan. Tapi kalau misalkan saya ingin beli HP gaming gitu misalkan. Jadi kalau misalkan HP gaming itu berarti sudah atau apa ya HP gaming. Ya, HP gaming itu berarti dia punya prosesor yang bagus atau dengan GPU yang bagus. Jadi ketika GPU-nya atau CPU-nya tidak nyampe ke spek itu ya udah enggak kayak gitu. Jadi ada pembatasan tertentu kriteria itu baru masuk. Nah, gitu. Tapi ada juga orang yang berpikir dari kondisi alternatif. Itu misalkan saya ingin beli mobil, gitu. Saya cari mobilnya apa. Ada misalkan saya punya buat 150 juta gitu misalkan. Saya pengen beli mobil bekas nih, yang masuk kriteria apa aja nih? Ada Toyota Yaris, ada mobil Ford Fiesta, kemudian ada Honda Jazz, ada Suzuki-nya apa ya, jenis gitu, atau apa itu saya list itu alternatifnya apa gitu. Setelah saya dapat semua itu baru saya cari kriterianya. Transmisinya apa, stylenya kayak gimana, harganya berapa, habis itu kompresi mesinnya seperti apa, interiornya kayak gimana, baru saya bergerak pada kriteria. Ketika saya nambahi kriteria, mungkin ada misalkan apa nih alternatif itu nggak ada, ya udah saya akan keluar alternatifnya. Gitu. Misalkan, saya ingin memiliki alternatif style gitu, ternyata mobil X itu nggak ada style yang saya suka, ya udah saya buang. Nah kayak gitu pendekatan kita dari alternatif ataupun dari kriteria. Jadi kalau saya sih pribadi lebih suka bergerak dari kriteria. Kalau saya memilih kriteria, sudah saya punya kriteria A, B, C, D, jadi saya akan mencari alternatif yang sesuai dengan kriteria tersebut. Jadi itu lebih gampang. Gitu. Kalau saya sendiri, kalau pribadi saya punya alternatif duluan, saya akan susah nih menentukan kriteria yang pas untuk masing-masing itu. Jadi akan lebih umum ya. Dan ketika saya menemukan ganjalan atau misalkan alternatif atau kriteria itu nggak ada pada alternatif itu, alternatif yang sudah saya kumpul datanya saya buang. Cuma kan gitu. Nah, jadi saya lebih suka gitu bergerak dari kriteria, bukan berarti kriteria harus itu yang lebih bagus gitu, enggak juga, tergantung sama studi kasusnya ya. Oke, kita sudah punya alternatif, kita sudah punya kriteria, standar banget untuk seluruh decision support system ya, dengan ABN. Jadi kita menentukan dominasi kriteria gitu. Jadi kayak mirip nih kayak di AHP nih. Kriteria A gimana terhadap kriteria B. Oh, saya lebih suka nih, saya cukup penting rasanya kriteria B dibandingkan kriteria A. Kayak itu mirip banget gitu. Kriteria itu boleh memiliki bobot yang sama atau yang berbeda. Terus nomor 4, kita menentukan tipe preferensi yang untuk setiap kriteria yang paling cocok berdasarkan pada data dan pertimbangan dari decision maker. Tipe preferensi ini berjumlah 6, yaitu visual, quasi, linear, bevel, linear quasi, dan Gaussian. Nah, inilah yang membuat, salah satunya yang membuat probability itu cukup ribet bagi kita yang awam. Kita itu maksud saya. Jadi itu saya juga cukup awam mengenai tipe preferensi ini gitu. Tapi ini melihat dia itu sering digunakan dalam hal-hal besar, jadi ini mungkin memiliki daya perhitungan yang lebih baik daripada Shaw dan teman-temannya ya, yang lebih sederhana itu, mungkin ya.
Nah, selanjutnya yang kelima itu memberikan nilai threshold atau kecenderungan untuk setiap kriteria berdasarkan preferensi yang dipilih. Gitu. Ada indifference, ada preference, gitu, dan ada Gaussian. Itu ada tiga. Nah, yang keenam itu yang terakhir adalah perhitungan entering flow, leaving flow, dan net flow. Gitu. Nilai entering flow adalah jumlah dari yang memiliki arah mendekat ke node A, dan hal ini merupakan karakter pengukuran outranking. Jadi ini kayak saya terjemahin di Topsis gitu. Kalau di Topsis itu adalah solusi ideal positif. Ya, jadi yang kita pengen cari. Kemudian dari living flow pada Prometheus yaitu jumlah dari yang memiliki arah menjauh dari node dan merupakan pengukuran outranking juga gitu. Jadi dia itu kalau di Topsis itu musuhnya yaitu jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi dia yang mengurangi. Nanti setelah itu sama juga di Topsis. Yang ketiga pada Prometheus itu adalah nilainya flow, yaitu penilaian secara lengkap. Jadi gampangnya adalah net flow itu terdiri dari entering flow dikurang sama leaving flow, berapa yang masuk dikurangi berapa yang keluar, yang positif dikurangi sama yang negatif. Jadi kita memiliki yang paling besar di situ. Jadi descending ya urutannya. Saya nggak menyediakan studi kasus di sini untuk apa namanya si Prometheus ini karena memang agak rumit ketika kita ngomongin studi kasusnya, terutama di bagian itu nilai pembobotan preferensi itu agak sulit. Gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini pertemuan terakhir untuk MADM ya, kita minggu depan membahas grup DSS decision support system dengan kondisi pengelompokan. Gitu. Untuk problemnya sendiri pribadi saya itu agak rumit karena itu saya belum dapat gimana cara ngitung dengan nyaman dibandingkan dengan metode-metode yang lain saya pribadi. Terus kalau misalkan kita ngomongin decision support system itu seperti apa sih baiknya gitu. Nah, ini juga kalau bisa dijadikan life skill ya. Decision support system itu kan mendukung sebuah keputusan kita terhadap pengambilan suatu keputusan. Nah, di sini ada preferensi. Nah, misalkan kalau kita itu pengen belanja yang murah, ya udah gitu kita bisa langsung tunjuk aja misalkan makan siang di mana ya, gitu kayaknya pilihannya dikit dan ya tunjuk aja. Oh kalau hujan kita gojek lah, kalau misalkan mau jalan kaki cari yang dekat lah, kalau ada jauh cari yang enakan dikit lah, gitu. Kalau bawa mobil cari yang punya duit banyak, cari yang representatif sedikit lah. Jadi ada kriteria yang minim gitu. Jadi itu tinggal penunjukan langsung istilahnya ya. Langsung decision aja. Tapi ketika kita memilih sesuatu di luar itu, misalkan kita harus punya kehati-hatian yang lebih tinggi ya. Dari itu, misalkan kita ingin punya uang 1 juta, 2 juta, kemudian kita ingin memilih SSD atau yang memilih hard disk eksternal atau SSD eksternal, atau misalkan jutaan lah ya. Nah, kita mungkin akan memilih kriteria yang ada sedikit kriteria yang kita gunakan, dan mungkin juga kita akan menggunakan decision support system yang juga simple. Mungkin Sol bisa masuk atau apalah MFP atau apa yang lebih simple. Mungkin kriteria juga nggak banyak kan. Harga berapa, kapasitas harddisknya berapa, durabilitasnya kayak gimana, ya udah beli. Garansi kayak gimana, ya udah beli. Paling cuma ada 3 kriteria udah beres. Paling juga alternatifnya juga nggak begitu banyak gitu biasanya. Ketika naik lagi gitu, misalkan kalian punya angka 5 jutaan atau 10 jutaan untuk beli HP yang bagus gitu, misalkan mungkin alternatifnya akan nambah, mungkin juga kriteria akan nambah. Jadi kemudian kalian akan menggunakan metode-metode yang akan lebih rumit lagi. Misalkan kalian sudah harus pakai pas-pas, pakai murah gitu, plus minusnya kalian hitung gitu misalkan. Juga akan terjadi misalkan kalian punya uang 10 sampai 20 sampai 30 juta gitu, kalian beli motor apa gitu. Apakah kalian beli motor A atau motor B atau motor C, kenapa seperti itu, kriteria kayak gimana, plus minusnya kayak gimana, spare part kayak gimana, servisnya kayak gimana, mulai kalian mikir harga jual kembali kayak gimana, mulai gitu. Apalagi yang gede gitu, misalkan beli mobil 100 jutaan, beli tanah atau investasi yang lain, beli rumah misalkan, kalian punya uang beberapa miliar gitu. Itu membutuhkan decision support system, kematangan berpikir yang jauh lebih rumit daripada yang sebelumnya pasti. Kriterianya akan mulai banyak, alternatifnya akan mulai banyak, kemudian perhitungannya akan lebih
beratkan daripada kecepatan, gitu, daripada kecepatan, yaitu kita milih akurasi, kita milih nilai yang perhitungannya menghasilkan hasil yang lebih bagus gitu. Kalau misalkan kita butuh makan siang, kita nyari teliti, ya lapar terus gitu kan. Sudah, kita akan kalau makan siang ya udah cepat aja, bukan langsung udah beres gitu. Tapi ketika kita harus beli rumah, kita dipikirin banget ya, kayak gitu sih ya. Decision support system itu adalah sebuah seni dalam memilih alternatif kriteria dan model yang akan kita gunakan. Itu yang oke. Itu udah panjang waktunya. Oke, sedikit lagi. Saya ingetin lagi ya soal UAS. Gitu. Nanti UAS kalian bisa kerjain berkelompok 5 orang lah, kelompok 5 orang udah cukup deh. Udah cakep segitu. Kalian bisa menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajarin. Paling aman sih SOL, WP, itu sudah cukup aman gitu. Kalau kalian pengen challenge juga bisa gitu, tanya sama saya, Pak, saya kasih dong metode-metode yang TA-able gitu. Misalkan saya pengen bikin tugas Bapak serius, supaya nanti saya santai di TA, itu bisa gitu. Kakak tingkat kalian yang bimbingan sama saya itu paling laku itu metode murah, itu 3 orang kalau nggak salah pakai metode itu. Dan metode itu tidak saya ajarkan secara khusus pada mata kuliah decision support system ini gitu. Mungkin kalau ada waktu di saya akan sedikit menjelaskan metode-metode yang TA-able deh nanti gitu, mungkin di dua pertemuan selanjutnya, karena kita di depan akan membahas grup decision support system dan decision support system berdasarkan kelompok, itu misalkan ada metode Murda di situ itu minggu depan. Terus soal UAS akan saya bagikan, kalau nggak paling lambat besok lah saya akan bagikan itu. Apalagi ya? Dulu apalagi saya pengen ngobrolin, kayak itu aja sih. Kalau ada dari kalian yang pengen challenge itu silahkan informasi saya kasih metode yang bagus buat kalian supaya kalian itu ngerjain tugas semester puas kalian di decision support system ini, sekalian kalian bisa merancang untuk nanti kalian TA gitu, sekalian jalan ya gitu. Kalau ada misalkan kalian yang pengen juga tanya-tanya sama saya, silahkan soal decision support system, saya akan support kalian semaksimal saya bisa, semaksimal saya mampu gitu. Mudah-mudahan kalian bisa lulus cepat semester 7 lah, kejar. Oke, itu saja. Sebelumnya ada pertanyaan terkait 11 pertemuan sebelum ke belakang, karena ini adalah pertemuan terakhir kita ngobrolin soal MADM. Gimana? Problem? Kalau ada pertanyaan bisa kalian di grup aja deh seperti biasa. Untuk kita ngobrolnya boleh di grup, kalau boleh di JP juga masalah. Nanti soal UAS besok. Tuh, apa lagi ya? Udah itu aja deh. Oh ya, saya akan kasih waktu 1 bulan buat kalian itu merancang sebuah sistem pendukung operasi sistem. Berarti kalau nggak bisa berbasis saya, berbasis desktop, harapan saya web sih. Kalian udah pinter-pinter jauh lebih daripada saya untuk ngerjain web. Itu kalian akan kita demo program di setelah Januari, setelah tahun baruan. Kita baru akan demo program. Itu saja. Kalian ingin ditanyakan? Aman? Oke. Sepertinya itu dulu. Saya punya aplikasi bagus, jadi ketika saya selesai meet ini, kalian itu absensinya udah langsung bisa saya download. Itu aplikasinya bagus. Google Meet Attendance List. Google Meet Attendance List. Jadi saya nggak usah nyatet nama-nama kalian, screenshot nama kalian. Jadi saya install itu sebagai plugin. Jadi langsung dapat siapa-siapa aja yang hadir, berapa lama join, kayak gitu. Di Zoom udah ada ya, di Meet juga saya udah install. Jadi terima kasih sudah join sama saya. Yang join sama saya udah jelas-jelas akan dapat nilai tambahan di nilai keaktifan, atau saya tambahin di nilai quiz. Jangan lupa ngerjain quiz. Saya akan close quiz dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 7 untuk saya pakai di nilai kehadiran di pertemuan tengah semester depan. Itu saja.
Terima kasih sudah join di pertemuan ke-11. Selamat malam. Terima kasih, saya izinkan dulu. Bye-bye. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam.